Oke. Halo kawan pajak, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kawan pajak sekalian diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dalam hidup kita semua. Baik, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang narasumber Kortek dari KPP Pratama Bangkalan. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Pak Erdi dari Pemilu KPP Pratama Bangkalan. Selamat datang Pak Erdi. Ya. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Ya baik, Mas Bayu. Oke. Baik, gini Pak, kita di podcast kali ini, podcast 644 akan membahas suatu topik yang lagi sering dibicarakan oleh wajib pajak, yaitu Kortek. Sebelumnya bisa dijelaskan apa itu Kortek Pak? Terus habis itu kasih gambaran sedikit mengenai Kortek. Ya, jadi Kortek merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberi kemudahan kepada wajib pajak. Sistem ini dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Nah, sistem ini nantinya akan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada saat ini, seperti DJP Online, e-Rek, e-Billing, e-Faktur, e-Nova, e-Filing, e-Form, e-ISPT, dan lainnya, dengan menyatukan layanan-layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak di Kortek nanti. Oke, jadi Kortek itu adalah kumpulan dari semua aplikasi dan layanan-layanan DJP, baik website maupun aplikasi, dijadikan menjadi satu. Ya benar, jadi Kortek itu menyatukan seluruh aplikasi yang ada saat di ini. dalam portal tadi ya? Ya, di portal wajib pajak. Oke, apa dasarnya dan kenapa dibentuknya Kortek itu? Ya, jadi pembangunan Kortek ini merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nah, terdapat 3 hal yang melatar belakangi pembangunan Kortek ini. Yang pertama, pesatnya kemajuan teknologi meningkatkan ekspektasi wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan yang berbasis teknologi. Kedua, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap sistem informasi yang terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, dan handal. Dan ketiga, kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan bahwa Kortek ini dibangun untuk kemajuan teknologi. Ya, untuk memperbarui teknologi memperbarui dan mempermudah bagi wajib pajak maupun dari sisi fiskus juga. Ya, benar. Oke. Terus manfaat-manfaat lain untuk implementasi Kortek ini apa Kak? Ya, jadi dari Kortek ini ada beberapa manfaat ya. Ada 4. Jadi yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas proses administrasi perpajakan nantinya akan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga akan mengecilkan atau mengurangi biaya kepatuhan dan potensi sengketa. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Ya, layanan perpajakan menjadi lebih mudah diakses secara digital, termonitor, dan terintegrasi dengan adanya portal wajib pajak. Ketiga, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan dimudahkannya pembayaran dan pelaporan pajak diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dan keempat, peningkatan kemampuan analisis data. Data perpajakan yang terintegrasi dapat diolah untuk menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan. Oke, baik. Kalau begitu berarti ada perubahan ya dalam proses bisnisnya ya. Kalau gitu proses bisnisnya dalam Kortek itu apa aja yang berubah? Ya, karena Kortek ini apa aja dampaknya bagi proses bisnis selama ini? Ya, jadi dari pembangunan Kortek ini ada 21 proses bisnis administrasi perpajakan yang terdampak. Jadi yang pertama ada registrasi, pembayaran, penyampaian SPT, tax payer account management,
management, kemudian layanan perpajakan, third party data processing, exchange of information, data quality management, document management system, business intelligence, compliance risk management, penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding, non-keberatan, dan knowledge management system. Nah, dari 21 proses bisnis tersebut, ada 5 proses bisnis yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada wajib pajak, yaitu registrasi, pembayaran, penyampaian SPT, taxpayer account management, dan layanan perpajakan. Jadi dari 21 proses bisnis tersebut yang berdampak terhadap wajib pajak itu ada 5 nanti ya. Ya. Baik. Mari kita bahas satu-satu ya. Ya. Karena kan langsung mengenal ke wajib pajak dan penonton kita. Ya. Oke, kita bahas dulu mengenai registrasi. Apa saja implementasi Kortek dalam proses bisnis registrasi? Ya, jadi untuk proses bisnis registrasi itu ada beberapa hal baru. Yang pertama, registrasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai saluran atau omni channel dan bisa di KPP mana saja, tidak harus di KPP terdaftar seperti saat ini. Kedua, penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi secara penuh. Hal ini akan memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak orang pribadi. Ketiga, satu NPWP untuk satu entitas, baik pusat maupun cabang. Hal ini akan memudahkan administrasi perpajakan dan pengawasan yang lebih komprehensif dengan pemusatan pelaporan dan pembayaran. Dan keempat, adanya penggunaan single digital access yang akan memudahkan wajib pajak untuk berinteraksi dengan sistem DJP. Oke, itu tadi untuk proses registrasi ya. Selanjutnya untuk proses pembayaran tadi ya, kedua ya. Ya. Itu apa saja yang diimplementasikan dalam Kortek tadi? Ya, untuk proses bisnis pembayaran itu ada beberapa hal baru. Yang pertama, pembayaran beberapa jenis pajak dalam satu SPT ataupun pembayaran beberapa utang pajak sekaligus nantinya cukup dengan menggunakan satu kode billing. Kedua, adanya fitur deposit pajak di mana nanti wajib pajak dapat melakukan penyetoran lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Ketiga, permohonan pemindah bukuan, restitusi, dan imbalan bunga menjadi lebih mudah karena dapat diajukan secara online atau disampaikan secara langsung ke KPP mana saja. Keempat, adanya fitur dashboard kode billing aktif di mana nanti informasi terkait kode billing yang pernah dibuat, masih aktif dan belum dibayar akan muncul. Dan kelima, kanal pembayaran nantinya akan terintegrasi dengan bank sehingga pembayaran menjadi lebih mudah. Oke. Jadi tadi proses bisnis pembayaran ya. Nanti yang saya tangkap ada yang berupa deposit pajak Pak ya. Ya, benar. Deposit pajak itu apakah berarti WP-nya membayar dahulu? Ya, benar. Jadi wajib pajak bisa melakukan penyetoran lebih awal. Oh gitu. Jadi pada saat membayar dahulu secara awal, nanti pada saat lapor SPT, deposit itu digunakan untuk lapor SPT. Ya, digunakan untuk pembayaran atas SPT kurang bayar. Seperti itu. Ya, jadi untuk tanggal pembayarannya mengikuti tanggal pelunasan deposit pajak berarti ya? Ya, mengikuti tanggal pembayaran deposit pajak. Oke, baik. Itu tadi untuk proses bisnis pembayaran. Selanjutnya untuk proses bisnis pelaporan SPT, apa yang berubah di dalam Kortek nanti Pak? Ya, mungkin kita mulai dari SPT tahunan ya. Ya. Untuk proses bisnis SPT tahunan, pertama hanya terdapat satu format SPT tahunan untuk orang pribadi. Tidak seperti sekarang ya yang ada 3, nantinya cuma hanya ada 1. Lalu pengisian SPT nantinya dimulai dari induk dengan menjawab beberapa pertanyaan, baru kemudian dilanjutkan ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban. Ketiga, seluruh bukti pemotongan dan pemungutan dari pihak lain akan terpopulated secara otomatis. Keempat, tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM, khususnya orang pribadi.
Dan kelima, laporan laba rugi tersedia dalam format yang telah terstandarisasi dan terintegrasi. Baik, jadi untuk laporan SPT, terutama orang pribadi ya, itu SPT-nya berarti tinggal satu aja berarti? Ya, Dijadikan satu? dijadikan satu, tidak seperti sekarang yang terbagi menjadi 1770, 1770S, dan 1770SS. Nantinya hanya ada satu jenis SPT untuk orang pribadi. Jadi untuk pekerjaan apa saja jadi satu SPT tadi? Ya, Oke. betul. Terus untuk SPT yang masa, SPT untuk wajib pajak yang mau melakukan pemungutan, habis itu pemotongan pajak, SPT masanya bagaimana? Ya, jadi untuk SPT masa yang terkait dengan pemotongan dan pemungutan, seperti SPT masa PPh unifikasi dan Ya, SPT masa PPh 2126, ada beberapa hal yang baru. Yang pertama, setelah diterbitkan, nantinya bukti pemotongan pemungutan akan terkirim secara otomatis ke portal wajib pajak pihak yang dipotong atau dipungut. Kedua, dalam hal bukti pemotongan pemungutan dibatalkan, maka pihak yang dipotong dipungut akan mendapatkan notifikasi. Dan terakhir dan ketiga, pembuatan kode billing atas kekurangan pembayaran dalam SPT nanti telah terintegrasi dengan draft SPT saat disubmit. Baik, jadi untuk SPT unifikasi dalam pembuatan bukti potongnya itu langsung terintegrasi dengan portal wajib pajak yang dipotong tadi ya? Ya, benar. Jadi misal saya dipotong pajak PPh pasal 21, maka otomatis muncul di portal saya bahwa saya mendapatkan bukti potong 21. Ya, betul. Jadi kalau sekarang kan setelah bukti pemotongan diterbitkan harus di-download dulu, lalu dikirim melalui email, WhatsApp. Nah, nanti dengan adanya Cortex, setelah bukti pemotongan pemungutan diterbitkan, nanti secara otomatis muncul notifikasi di portal wajib pajak pihak yang dipotong. Nah, untuk dokumennya nanti bisa dibuka di menu dokumen. Oke, jadi langsung terintegrasi ya, jadi tidak perlu cetak-cetak lagi nanti. Ya, nggak perlu download, kirim secara manual. Oke. Kemudian untuk yang kalau habis tadi kita sudah tahunan UP, terus habis itu pemungutan, terus kalau yang SPT masa PPN gimana? Ada perubahan atau enggak di Ya. Cortex nanti? Jadi untuk SPT masa PPN ada beberapa hal baru. Yang pertama, nomor seri faktur pajak nantinya akan tersedia secara otomatis dan tergenerate oleh sistem. Jadi nanti kawan pajak tidak perlu lagi untuk mengajukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak baik ke KPP atau secara online. Nanti nomor seri akan muncul secara otomatis saat pembuatan faktur pajak. Kedua, kompensasi pajak masukan akan terisi secara otomatis dan sistem akan menyediakan informasi saldo kompensasi kelebihan pajak masukan. Ketiga, pemungutan PPN oleh pemungut PPN nantinya akan terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Dan keempat, nantinya satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Oke, jadi lebih terintegrasi juga ya untuk pajak masukannya. Jadi bagi wajib pajak yang menerima pajak masukan langsung terintegrasi di situ juga ya. Nanti langsung terpopulated. Dan yang paling memudahkan wajib pajak saat ini nomor seri sudah tidak perlu lagi meminta secara online maupun manual ke KPP. Langsung otomatis ya. Ya, jadi setiap membuat faktur nantinya akan langsung muncul nomor serinya dari sistem. Dari sistem gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu proses bisnis yang tadi saya dengar adalah taxpayer account management. Itu apa ada perubahan atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Jadi untuk proses bisnis taxpayer account management ya, pertama nanti tersedia fitur 360 derajat taxpayer overview pada profil wajib pajak yang memuat gambaran umum profil wajib pajak dan ringkasan informasi dari proses bisnis perpajakan terkait. Jadi seluruh proses bisnis nanti akan muncul di situ. Lalu kedua, nanti tersedia fitur buku besar yang berisi rincian transaksi hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.
jadi di dashboard atau manajemen itu bisa melihat profil keseluruhan wajib pajaknya sendiri. Ya. Dan ada fitur buku besar. Buku besar itu yang biasanya apa itu Pak? Ya, jadi nanti di buku besar itu setiap kewajiban perpajakan, kemudian pembayaran pajak misalnya. Jadi setiap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan nanti akan tercatat. Baik misalnya yang menjadi tunggakan, kemudian nanti setelah dibayar nanti ada riwayatnya. Jadi tidak seperti sekarang ya. Jadi misal ada tunggakan atau apa kan riwayatnya belum ada. Kemudian saat pembayaran belum seluruhnya terrecord dalam sistem DJP online. Nah, nanti dengan adanya buku besar ini semua akan terrecord setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak sendiri bisa mengecek dan membaca bahwa dia itu sudah lunas semua atau belum, atau mungkin ada tagihan gitu ya. Ya, termasuk misal deposit pajaknya masih ada atau tidak gitu seperti itu. Oke. Lalu untuk layanan-layanan perpajakan pada implementasi Kortex ini apa ada perubahan atau enggak? Layanan-layanan lainnya perpajakan? Ya, jadi pertama seluruh layanan nantinya meliputi layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administratif akan terkumpul dalam satu pintu. Kedua, layanan nantinya dapat diakses secara mandiri oleh wajib pajak secara online melalui portal wajib pajak. Lalu ketiga, layanan dapat diakses oleh wajib pajak maupun non wajib pajak. Dan keempat, nantinya proses bisnis layanan perpajakan akan terintegrasi dengan proses bisnis yang lain sehingga akan memudahkan pelacakan riwayat penggunaan. Oke, jadi tadi kan kita udah ngomongin soal Kortex, terus habis itu perubahannya dalam proses bisnis. Itu kira-kira kapan Pak? Kortex itu diluncurkan atau mungkin mulai diimplementasikan? Ya, informasi terakhir yang saya dapatkan, Kortex akan diimplementasikan mulai awal Januari tahun 2025. Sudah awal tahun 2025 berarti? Ya, awal tahun 2025 Januari nanti sudah diimplementasikan. Tapi nanti di SPT tahunan 2024 apakah sudah pakai Kortex? Oh, tidak Kak. Jadi Kortex ini mulai diberlakukan ya, mulai masa pajak Januari 2025 untuk SPT masa selain SPT Bea Materai, dan tahun pajak 2025 untuk SPT tahunan. Maka untuk SPT tahunan tahun 2024 nantinya kawan pajak masih akan menggunakan aplikasi yang ada saat ini, yaitu e-filing dan e-form yang ada di DJP online. Oke, berarti untuk yang tahun pajak 2024 masih bisa ya pakai DJP online ya? Ya, memang hanya bisanya melalui DJP online, belum bisa melalui Kortex. Untuk akun portal manajemen atau portal wajib pajak sendiri, itu apakah kita perlu daftar lagi atau mungkin perlu aktivasi lagi atau gimana? Nanti gimana tuh Pak? Oh, tidak perlu Kak. Jadi nanti kawan pajak cukup melakukan reset password dengan mengakses menu lupa kata sandi di tampilan awal Kortex. Nanti link reset password akan dikirimkan ke email yang terdaftar dalam profil DJP online. Nah, jadi kawan pajak harus pastikan email yang tercantum atau yang terdaftar di DJP online saat ini itu masih aktif dan valid. Oke, jadi yang penting kita harus bisa membuat valid dulu ya emailnya dulu, supaya pada saat nanti Kortex diimplementasikan kita sudah bisa reset password supaya bisa dapat password dan bisa login gitu ya. Jadi nanti setelah reset password kawan pajak bisa memanfaatkan Kortex dengan login. Untuk Pak Ardi, apa ada pesan untuk kawan-kawan pajak yang nonton kita ini? Ya, jadi ada dua pesan saya ya kepada kawan pajak. Yang pertama, pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Lalu yang kedua, pastikan akun DJP online kawan pajak saat ini sudah aktif ya, dan data-data yang tercantum dalam profil DJP online sudah lengkap, update, dan valid. Kedua hal ini perlu diperhatikan agar kawan pajak nanti tidak mengalami kendala saat mengakses Kortex nantinya. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa Kortex ini adalah website atau mungkin portal baru bagi kawan-kawan pajak semua dalam mengakses semua layanan DJP yang dulunya ada banyak aplikasi,
banyak website, yang mana juga banyak password, banyak username, semua sudah dikumpulkan menjadi satu, yaitu portal Kortek tadi, portal wajib pajak. Nah, untuk bisa masuk ke portal wajib pajak di Kortek tadi, dipastikan dan diwajibkan bagi wajib pajak semua untuk memvalidasi NIK dan NPWP serta alamat emailnya. Saya kira itu aja Pak Erci untuk wawancara kita kali ini dan podcast kita kali ini. Saya rasa kawan-kawan saya sudah mendapatkan informasi yang lumayan cukup banyak buat mereka. Sudah sekian dari kami. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga Bapak sukses terus dan semoga kawan-kawan juga sukses, sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak. Acara Indonesia Maju.